Ya, sekarang kita belajar bagaimana menuliskan dan mengenal bentuk-bentuk dari kata kerja imperfect indikatif aktif. Nah, untuk lebih mudahnya, maka kita perlu mengenal dulu rumus dalam penulisan imperfect indikatif aktif ini. Nah, rumusnya adalah ada yang disebut dengan augment. Jadi ada istilah augment. Augment epsilon. Ya, augment ini adalah awalan epsilon. Ya, jadi kita menyebutnya di dalam bahasa Indonesia awalan epsilon. Kemudian setelah augment kita tambahkan kata dasar dari kata kerja. Jadi kata dasar dari kata kerja. Kemudian yang berikutnya adalah personal ending. Ending. Yaitu akhiran sebagai kata ganti orang. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk penulisannya, di sini berarti ada augment E, lalu ada lu sebagai kata dasar dari kata kerja, lu, dan kemudian personal endingnya on. Sebagai pemberitahuan bahwa augment epsilon ini adalah awalan epsilon sebagai ciri dari semua kata kerja bentuk lampau. Jadi perhatikan bahwa setiap kali nanti ada kata kerja bentuk lampau, maka semua kata kerja itu harus ada augment epsilonnya. Jadi tambahan awalan epsilon ini sebagai ciri bahwa kata kerja yang mengikutinya adalah kata kerja bentuk lampau. Karena itu kita lihat di dalam bentuk imperfect indikatif aktif, ya, indikatif aktif, kita lihat semua ada awalan E. E, luon. E, lues. E, lue. E, luomen. E, luete. E, lusin. Luon, ya. E, luon. Nah, kita lihat di sini semua ada awalan E. Itulah yang disebut dengan augment. Itulah ciri bahwa semua kata kerja ini adalah kata kerja bentuk lampau. Kemudian setelah augment epsilon kita tambahkan kata dasar. Setelah kata dasar kita tambahkan akhiran sebagai personal ending. Jadi luon. Begitu juga dengan orang kedua tunggalnya. Lu s. Ya. Lu n. Ya, bisa menggunakan nu, bisa juga tidak menggunakan nu. Kemudian orang ke satu jamaknya elu omen. Lu ete. Dan yang terakhir eluon juga. Eluon juga. Ya, perhatikan untuk orang ke satu tunggal dan orang ketiga jamak tulisannya sama. Ya. Bagaimana cara membedakannya? Nanti
hanya dapat dilihat dari konteks kalimatnya. Ya, jadi di sini nanti konteks kalimat menentukan. Ya, sama seperti present indikatif aktif, untuk orang ketiga, baik itu tunggal maupun juga orang ketiga jamak, dia akan dipakai di dalam kalimat bersamaan dengan subjek. Jadi dia dipakai bersama dengan subjek. Kalau di dalam kalimat itu ada subjek, maka kata kerjanya harus bentuk orang ketiga. Kalau di dalam kalimat itu tidak ada subjek, maka semua bisa dipakai. Ya, orang ke-1, kedua, ketiga bisa dipakai. Tapi kalau di dalam kalimat itu ada subjek, maka hanya bentuk orang ketiga yang dipakai di dalam kata kerja. Apakah itu orang ketiga tunggal ataukah dia orang ketiga jamak? Tergantung subjeknya. Kalau subjeknya tunggal, maka nanti orang ketiganya yang ada di dalam kata kerja harus tunggal. Kalau subjeknya jamak, maka orang ketiga yang ada di dalam kata kerja harus jamak juga. Ya, itulah bentuk dari imperfect indikatif aktif. Perhatikanlah kalau misalnya kita bandingkan dengan present indikatif aktif. Ya. Kalau kita bandingkan dengan present nih. Karena dia present, dia adalah bentuk sekarang, bukan bentuk lampau, maka dia tidak menggunakan tidak menggunakan augment Jadi kita langsung saja dengan menuliskan seperti yang pernah kita pelajari, ya, ace, omen, ya, dan ousin. Nah, perhatikan. Omennya sama untuk orang ke-1 jamak ya. Nih, omen. Di sini juga omen. ET-nya juga orang kedua jamaknya sama. ET di sini juga ET. Nah, ini yang bagian yang sama. Yang lainnya berbeda semua. Nah, hanya kalau imperfect dia ada tambahan epsilon. Sedangkan untuk present tidak ada epsilonnya. Tidak ada awalan epsilon. Kenapa tidak ada? Karena dia bentuk sekarang, bukan bentuk lampau. Imperfect dia bentuk lampau. Karena itu harus ditambahkan awalan atau augment epsilon. Nah inilah bentuk imperfect indikatif aktif. Kita sudah mendapatkan rumusnya, kemudian kita juga sudah mendapatkan bentuk-bentuk imperfectnya. Kita juga sudah belajar bagaimana menerjemahkannya. Saya telah sedang berlangsung melepaskan. Kamu, dia, kami, kalian, mereka semuanya sama. Ya, telah sedang berlangsung melepaskan. Nah, kita juga sudah melihat perbedaannya di dalam
bentuk-bentuk tulisannya dengan perbedaannya dengan present indikatif aktif. Nah, untuk menerjemahkannya semua peraturannya sama, ya. Seperti pada saat kita belajar present indikatif aktif, begitu juga pada saat kita menerjemahkan imperfect indikatif aktif. Semua peraturannya sama. Yang dibedakan adalah bagaimana nanti pada saat menerjemahkan imperfectnya. Nah, itu ada perbedaan pasti. Misalnya, ho anthropos atau kita pakai to teknon, ya, lue, ya, to teknon, elue, he, sorry. Ten, nah, kalau kita lihat contoh ini, ya, to teknon, eluen, ten hamartian. Kita coba menerjemahkannya. Di sini kita lihat bahwa kata kerjanya, di sini kita melihat bahwa kalimat ini dia memiliki subjek. Ini ada subjek. Kemudian di sini ada predikat. Ini ada subjek. Di sini ada predikat. Di sini ada objek. Berarti unsur-unsur pembentuk kalimat sudah terpenuhi semua. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Nah, sekarang kita lihat. Karena ini subjek dalam bentuk tunggal, maka predikatnya harus orang ketiga tunggal. Karena itu kita menggunakan ini. Ya, kita menggunakan N atau E. Ya, ini orang ketiga. Lalu di sini ada objeknya. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa to teknon sebagai subjek harus diterjemahkan. Karena dia adalah kata benda nominatif yang berdiri sendiri, sedangkan orang ketiga yang ada di dalam kata kerja tidak kita terjemahkan. Jadi anak telah, sedang, melepaskan, atau memerdekakan dosa. Ya, jadi di sini lu di sini melepaskan atau memerdekakan. Ada e. Nah, ini menunjukkan bahwa dia adalah bentuk imperfect.
Jadi kita terjemahkan dengan telah sedang. Hamartian itu adalah dosa. Subjek, predikat, dan objek. Nah, itulah cara menerjemahkan di dalam kalimat ya, untuk bentuk imperfect indikatif aktif. Jadi perhatikan di sini bahwa caranya semuanya sama. Peraturan-peraturan di dalam menerjemahkan dalam sebuah kalimat adalah sama. Nah, sekarang tinggal kita perhatikan, kita sudah belajar dua kata kerja. Present, indikatif aktif, dan imperfect, indikatif aktif. Nah, jadi nanti di sini harus berhati-hati pada saat mengerjakan soal. Karena sudah ada beberapa jenis kata kerja. Jangan sampai nanti kita salah memilih kata kerjanya. Nanti masih ada banyak lagi ya. Ada nanti futurum, indikatif aktif. Ada lagi yang nanti kita pelajari aorist, indikatif aktif. Ya, nanti setelah indikatif kita juga akan belajar present, indikatif, medium. Ya, imperfect, indikatif, medium. Aorist, indikatif, medium. Futurum, indikatif, medium. Setelah itu baru kita juga mempelajari pasif. Ya, jadi nanti ada yang namanya present indikatif pasif. Ya, kemudian ada imperfect indikatif pasif, aorist indikatif pasif, dan futurum indikatif pasif. Ya, nanti kita juga ada belajar lagi yang namanya perfect tense. Ya. Nanti ada perfect indikatif aktif. Kemudian nanti ada yang disebut dengan pluperfect. Ya, dan masih ada kata kerja yang lain lagi ya. Jadi kita baru belajar dua ini. Kita baru belajar dua ini. Ya, nanti pelan-pelan kita akan lanjutkan dengan bentuk-bentuk kata kerja yang lain. Nah, itulah kira-kira pelajaran kita hari ini, yaitu kita tadi sudah melanjutkan pembahasan kita tentang kata sifat dalam penulisan substantif, dan kemudian kita sudah membahas juga tentang imperfect indikatif aktif. Ada pertanyaan? Ini Pak, kalau misalnya ada kalimat yang digabung dengan present indikatif aktif dan imperfect indikatif itu ada nggak Pak? Oh, enggak boleh, enggak boleh. Kalau di dalam satu kalimat itu ada dua tenses itu enggak boleh. Tapi kalau misalnya di dalam kalimat itu kalimatnya panjang, terdiri dari dua kalimat, yang satu present, yang satu imperfect boleh. Tapi kalau misalnya dalam satu kalimat, di dalam satu kalimat saja terdapat dua tenses, itu enggak boleh. Ya, kalau misalnya di dalam paragraf kan itu terdapat banyak kalimat ya. Misalnya ini ya. Ini sebuah paragraf. Ini kalimat pertama. Dia menggunakan present. Nanti paragraf kalimat kedua dalam paragraf itu dia menggunakan imperfect. Dalam paragraf yang ketiga dia menggunakan aorist. Nah, itu bisa. Atau di dalam sebuah kalimat itu ada beberapa frasa. Ya, ada beberapa frasa.
Misalnya frasa Yesus, ini dalam satu kalimat ya, Yesus tadi ya mengambil, ini sudah frasa 1 ya, kemudian koma, masuk frasa 2, Yesus menengadah. Nah, itu frasa 2. Lalu kemudian Yesus memecah-mecah. Itu frasa 3. Tapi ini semua dalam satu kalimat. Itu bisa beberapa tenses bisa. Ini tenses yang pertama, nanti ini masuk tenses yang kedua, masuk tenses yang ketiga. Tapi kalau misalnya di dalam satu frasa, misalnya Yesus mengambil dan berdoa misalnya. Yesus mengambil dan berdoa. Ini juga termasuk 2 frasa. Ini bukan satu frasa. Jadi ketentuannya adalah satu frasa adalah satu tenses. Nah, ini seperti contoh ini ya, Yesus mengambil dan berdoa. Sepertinya ini satu frasa, tapi ini sebenarnya 2 frasa. Jadi, Yesus mengambil, itu satu frasa, dan Yesus berdoa. Itu satu frasa yang kedua, Yesus berdoa. Nah, di dalam 2 frasa ini, kemudian dijadikan satu. Yesus mengambil, iya. Iya, itu kira-kira. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Ya, kalau ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, maka kita akhiri kuliah kita pada siang hari ini. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang berikutnya. Baik, kita akan akhiri dengan doa. Silahkan yang bertugas untuk berdoa, menutup dalam doa.